Hai teman-teman statistik, kembali lagi bersama kelas statistik dasar menggunakan JASP bersama saya Era Francisca Angelia Syotanya MKOM, dan di sini kita akan mempelajari dalam modul 9 yaitu tentang ANOVA. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan teman-teman mampu memahami tentang apa itu ANOVA, lalu kita langsung mampu juga menggunakan JASP untuk menghitung nilai ANOVA, dan kita menginterpretasikan output-output yang kita tes nantinya di dalam modul kali ini. Nah, di dalam materi ini ada 5 outline yang saya sudah sediakan dan sudah saya susun sedemikian rupa, yaitu definisi dari ANOVA, lalu contoh data ANOVA, lalu penggunaan ANOVA menggunakan JASP, dan kita langsung mendeskripsikan output dalam JASP dan menginterpretasikannya menjadi informasi yang lebih berguna, dan nanti saya akan tutup dengan closing review. Nah, definisi dari ANOVA. ANOVA adalah singkatan dari One Way Analysis of Variance, yang dimana maksudnya itu adalah kita membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih dari kondisi atau grup seperti itu. Dan tentu saja di dalam ANOVA ini tetap ada yang dinamakan asumsi karena ini merupakan tes yang bersifat parametrik ya teman-teman. Jadi asumsi-asumsi itu apa aja? Yang pertama, independen variabelnya harus bersifat kategorik dan independen variabelnya itu harus kontinu. Apa itu kategorik dan kontinu? Itu maksudnya skala pengukuran data. Jadi skala pengukuran data itu ada 4, nominal, ordinal, kontinu, dan nominal, ordinal, rasio, dan kontinu. Nah, maksudnya di sini adalah data itu kategorik dan dependen variabelnya itu harus bersifat kontinu. Seperti itu. Dan di sini teman-teman groupsnya itu harus independen, saling bersifat independen. Lalu dependent variabelnya itu harus bersifat atau berdistribusi normal. Lalu tidak ada significant outlier. Dan yang tentunya harus ada homogenitas varian antar kelompok. Seperti itu. Langsung saja ya, kita masuk ke dalam materi JASP-nya. Karena kita langsung mau mencoba menggunakan datanya dan bagaimana menginterpretasikan data yang ada. Kita buka dulu di sini, silakan membuka aplikasi JASP-nya. Di situ ada Welcome to JASP. Kita pilih yang garis ketiga paling atas. Itu ada Open lalu Data Library, dan di sini kita memilih ANOVA. Ingat ya teman-teman, kita di sini memilih data yang ada di ANOVA, dan di sini kita menggunakan data heart rate, di mana heart rate ini terdiri dari data gender, grup, dan heart rate, yang mana tiga ini terdiri dari 800 baris data yang kita akan mau mencari dia menggunakan uji ANOVA. Jangan lupa untuk menceklis assumption checks-nya di homogenitas, lalu QQ-nya juga kita akan cari. Di display-nya silakan dicentang di descriptive statistic, estimates of effect size, lalu maksimum P ratio-nya. Di dependent variable kita memiliki data heart rate, lalu di phase factors kita memilih gender dan group. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam output interpretasinya. Dalam output ini ada kolom ANOVA, sorry, ada tabel ANOVA, lalu ada tabel deskriptif. Di dalam tabel ANOVA ini, ANOVA heart rate, kita fokus saja ke bagian p-value-nya. Itu. P-value dari gender, p-value dari group, dan p-value dari gender X group seperti itu. Kita mencari nilainya itu dan kita bandingkan dengan alpha. Di mana di sini dalam konteks materi ini, semua alfa yang kita gunakan adalah 5%. Masih ingat ya teman-teman, alfa 5% itu maksudnya apa? Nah, alfa 5% maksudnya itu adalah taraf batas kesalahan yang 9%. Berarti memiliki taraf kebenaran sekitar 100 dikurang 5%, yaitu 95%. Nah, di sini kita memiliki hasil yang signifikan jika p-value yang sudah saya rectangle biru situ, jika nilainya lebih kecil dari 0,05, maka p-value itu betul, atau maksudnya memiliki signifikan level yang valid seperti itu. Dan di sini ditunjukkan bahwa dari F statistik itu signifikan karena em, P di sini p-value lebih kecil dari 0,001, lebih kecil dari 0,01 untuk gender dari grup, dan untuk gender X group 0,007, yang mana itu sama-sama lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari grup-grup ini. Seperti itu. Lalu dari output interpretasi dari assumption checks dan QQ plot, kita juga bisa menyimpulkan bahwa em, em, dari
uji ini ternyata asumsi-asumsinya juga terpenuhi seperti itu. Jadi kita perlu juga mengecek asumsinya sebelum kita sebenarnya bisa tahu apakah dari uji ANOVA dia memiliki perbedaan atau tidak, seperti itu, perbedaan yang signifikan atau tidak. Dan kita bisa melihat nih di bagian uji Levene, di bagian table test for equality of variances di Levens. Nah, di sini ada F, DF1, DF2, dan P. Nah, saya di situ sudah rectangle biru, bagian P-nya, itu memiliki nilai 0, lebih kecil dari 0,001. Jadi, di sini maksudnya bahwa karena nilai p-value lebih kecil dari 0,01 dan berada di bawah em, lebih kecil dari nilai significance level yaitu 0,05, berarti homogenitasnya itu dari variannya itu signifikan sehingga asumsinya itu terpenuhi seperti itu. Dan dari QQ plot menunjukkan bahwa datanya itu berdistribusi secara normal karena mengikuti dari garis, tidak ada yang menceng, tidak ada outlier segala macam seperti itu. Nah, untuk closingnya dari materi ini, dari modul ini, kita mengerti bahwa ANOVA itu adalah ANOVA yang kita gunakan di sini menggunakan parametric test karena mengikuti dan memenuhi semua asumsi-asumsi yang harus terpenuhi ya. Dan di sini kita menggunakan data heart rate atau data heart rate dari JASP untuk menguji dan menganalisis ANOVA-nya. Dan kita di sini juga sudah menggunakan JASP untuk statistical analysis for beginner. Nah, teman-teman juga bisa meneliti ataupun mungkin membaca lebih dalam tentang materi ini dan mungkin mengetahui lebih dalam juga terkait analisis statistik di buku Mark Alge Sampson di analisis NJASP agak for student versi 16 dan di buku Roxy Peck Introduction to Statistics and Data Analysis di third edition. Nah, teman-teman, demikian untuk modul ke-9 tentang ANOVA. Berikutnya kita akan mempelajari tentang Chi-square test di modul ke-10 masih bersama dengan saya. Sampai jumpa di modul berikutnya dan terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan video ini. Semoga materi ini berguna buat teman-teman. Bye!